Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 210209064 dari kelas 21A2. Di sini saya izin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Inhibiting the Fusion of Envelope Virus, yang artinya menghambat penggabungan virus beramplop. Di sini ditampilkan profil jurnal yang saya review. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Masuknya virus yang diselimuti adalah proses yang diakhiri dengan pengiriman bahan genomik ke dalam sel inang melalui fusi lapisan ganda lipid virion dan sel inang, membuat fusi membran sebagai langkah penting dari siklus hidup virus yang diselimuti. Fusi membran bebas protein spontan biasanya tidak terjadi di alam karena gaya hidrofobik dan elektrostatik yang menjijikkan, dan gaya elastis yang tinggi untuk mencegah deformasi membran. Jadi, untuk mengatasi penghalang ini, masuknya difasilitasi oleh protein fusi yang membutuhkan priming agar fusi dapat terjadi. Bergantung pada mekanisme terjadinya priming, mereka termasuk dalam 3 jenis. Yang pertama, priming dengan membelah prekursor trimeric tunggal atau mis HIV. Kemudian yang kedua ada priming dengan pembelahan protein pendamping heterodimeric yang melindungi peptida fusi atau yang disebut dengan Miss Rift Valley Fever virus. Yang ketiga ada priming dengan tidak adanya pembelahan, misalnya virus Epstein-Barr. Terlepas dari mekanisme fusi atau jenis protein fusi, penargetan langkah ini dalam siklus hidup virus dapat menghambat infeksi. Dalam ulasan ini, kemajuan terbaru dalam menghambat masuknya virus dengan menargetkan fusi membran dibahas dalam konteks virus dengan protein fusi membran kelas 1 HIV, virus Ebola, dan virus Zika yang memiliki protein fusi membran tipe 2. Selanjutnya, ada Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa kita sebut dengan HIV, penyisipan wilayah N-terminal GP41 atau N-terminal heptat berulang NHR ke dalam membran sel target atau fusion intermediate. 3 CHRS membungkus 3 NHRS untuk membentuk bundel 6 helix 6 HP. Dan ini membuat membran cukup dekat untuk memungkinkan pembentukan pori. Pembentukan 6 HP ini merupakan bagian integral dari proses fusi. Oleh karena itu, telah dipelajari secara ekstensif sebagai target untuk menghambat masuknya virus. Peptida yang menyerupai CHR mencegah pembentukan 6 HP ini dengan bersaing dengan CHR alami yang menargetkan permukaan trimer and helix yang terbuka, sehingga mencegah fusi. Beberapa peptida telah dirancang sebagai obat, tetapi satu-satunya inhibitor fusi yang disetujui oleh FDA adalah T20, peptida turunan HIV-1 LAI-CHR36-MIR yang menargetkan FP dan NHR untuk mencegah pembentukan 6 HP. Rendahnya kemampuan obat peptida inhibitor disebabkan waktu paruh nyari yang rendah dan kelarutannya dalam darah dan kebutuhannya untuk sering disuntikan. Selain itu, strain HIV yang resisten terhadap T20 juga telah dicatat. Inhibitor peptida generasi kedua FB006 disetujui oleh Administrasi Makanan dan Obat Cina mengatasi masalah kelarutan rendah dan waktu paruh pendek dengan memodifikasi 13 asam amino menjadi asam 3 maleimidopropionat sehingga dapat berikatan dengan albumin serum. Menggunakan peptida T20 sebagai template, beberapa inhibitor lipopeptida generasi ketiga telah dirancang untuk memiliki farmakokinetik yang lebih baik dan efek samping yang lebih sedikit, namun belum jelas dan dalam uji klinis. Peptida yang berasal dari NHR tidak dipelajari secara ekstensif karena agregasinya dalam larutan, namun beberapa peptida yang bermutasi untuk tidak berinteraksi dengan CHRS saat masih membentuk helix nerve telah dikembangkan. Peptida adalah kandidat obat yang buruk karena adsorpsi oral dan impermeabilitas membran yang rendah yang menyebabkan bioavailabilitas rendah, imunogenisitas tinggi, dan ketidakstabilan in vivo.
Hal ini membuat penghambat molekul kecil menjadi alternatif yang menarik. Kantung hidrofobik di kolekol pusat yang dibentuk oleh 3-NHR telah terbukti menjadi target yang efektif menghambat pengikatan CHR dan dengan demikian pembentukan 6Hb. Pendekatan penyaringan komputasi menggunakan program DOCK telah mempercepat proses di mana jutaan senyawa dapat disaring untuk kemajuan berlabuh ke kantong hidrofobik ini dengan energi yang menguntungkan. Beberapa senyawa yang berinteraksi dengan NHR dan mencegah pembentukan trimer NHR atau interaksinya dengan CHR telah diidentifikasi. Namun fungsinya diamati dalam kisaran mikromolar sehingga membuat mereka pilihan obat yang buruk yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada virus Ebola atau EBV. Fusi dan masuknya EBV dimediasi oleh glikoprotein amplop atau GP yang terbuat dari GB1 dan GB2 setelah internalisasi endosom oleh mikropinositosis. Protease seluler membelah domain GB1 untuk memungkinkan pengikatan ke reseptor utama. Neyman-Peak Complex Mi NPC1. Hal ini menyebabkan perubahan konformasi pada GP2 yang menyisipkan loop fungsinya ke dalam membran endosomal dan membentuk 6Hb. 3-CHRS melilit inti yang dibentuk oleh 3-NHRS seperti yang dibentuk oleh HIV. 6Hb telah dipelajari sebagai target obat potensial secara ekstensif. Peptida pendek yang berasal dari wilayah GP2 telah menunjukkan kemampuan untuk secara kompetitif menghambat fusi dalam pseudovirus. Namun, efek ini diamati hanya pada konsentrasi yang sangat tinggi, 2 mg per mililiter. Peptida adalah kandidat obat yang buruk terhadap Ebola karena peptida harus dikirim ke endosom jauh lebih dalam di jalur di mana masuk dan fusi terjadi agar mereka dapat memberikan efek penghambatan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan pengiriman menggunakan kolesterol atau dengan konjugasi ke urutan HIV/AIDS, kemanjuran dan keamanan in vivo dan dalam uji klinis belum ditentukan. Inhibitor molekul kecil seperti E64D yang telah bertindak sebagai inhibitor protease untuk mencegah pembelahan GB1. Dan dengan demikian menghambat fusi telah dilaporkan, tetapi masih harus diuji in vitro dan diharapkan memiliki efek di luar target sebagai ini adalah target sel inang. Dengan menggunakan model komputasi dan kesamaan struktural dari EBOF 6Hb dan dengan HIV 6Hb, molekul kecil yang mengerahkan efeknya pada kisaran mikromolar dan mencegah pembentukan EBOV 6Hb dan dengan demikian mencegah fusi dan masuknya telah ditemukan. Kemanjuran in vivo dari molekul-molekul ini masih harus ditentukan. Kemudian ada virus Zika atau ZIKV. Fusi ZIKV dimediasi oleh interaksi protein E, fusi membran tipe 2 yang menyatu dengan membran endosom. Dalam keadaan prafusi, E-protein ada dalam bentuk dimerik dan menjadi trimerik selama keadaan fusi, yang dipicu oleh rendahnya pH endosom. Protein E terdiri dari 4 domain, domain stem transmembran, domain 2D2 yang terdiri dari loop fusi atau VL yang dimasukkan ke dalam membran sel inang, dan domain 1D1 yang menghubungkan D2 dan D3. N-glikan yang terkonjugasi ke permukaan E-protein memungkinkan masuknya dan penyerapan virus melalui endositosis yang dimediasi klatrin. Begitu bertemu dengan pH asam endosom akhir, protein E bergeser secara konformasi dari homodimer ke homotrimer yang memungkinkan VL terekspos, dan saat dimasukkan ke dalam membran target, 3 homotrimer berasosiasi untuk membentuk struktur trimerik, dan ini memungkinkan pembentukan pori dan pelepasan bahan genomik ke dalam sitosol. Ada obat yang disetujui FDA seperti atovaquone, chloroquine, dan quinolone lainnya telah menunjukkan potensi tinggi melawan virus Zika, namun quinolone tidak aman untuk diberikan pada ibu hamil karena berbahaya bagi janin, sehingga penemuan obat alternatif menjadi penting. Pemodelan komputasi telah menunjukkan bahwa kantong pengikat ligan dari molekul deterjen bioktil
glukosida atau BOG yang dikristalisasi bersama dalam antarmuka D1 dan D2 dapat menjadi target penghambat molekul kecil yang mengarah pada identifikasi beberapa senyawa yang menghambat infeksi di kisaran mikromolar. Dengan menggunakan virus dengue sebagai model, telah dihipotesiskan bahwa peptida yang berasal dari daerah batang E protein dapat menghambat fusi secara kompetitif. Hal ini menyebabkan perkembangan Z2 yang efektif baik in vitro dan in vivo dan juga bisa melewati penghalang plasenta untuk mencegah infeksi janin. Untuk kesimpulannya, 2/3 penemuan dan kemanjuran T20 dalam pengaturan klinis memicu penelitian ekstensif ke dalam mekanisme fusi virus dan penargetan fusi untuk menghambat infeksi. Ketersediaan teknologi modern seperti pemodelan komputasional juga memungkinkan peningkatan eksponensial dalam kemampuan menyaring calon obat potensial. Gabungan ini telah menghasilkan banyak informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penghambat baru fusi dan infeksi virus. Kandidat ini sekarang perlu maju ke pengoptimalan dan pengujian praklinis. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.